Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin sekalian, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kalau begitu mah orang diet juga bisa kali. Namun puasa adalah sebuah ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, sebelum puasa Ramadan dimulai, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah puasa kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau hanya untuk formalitas agar kita bisa dibilang keren? Apakah kita puasa ingin meraih takwa atau hanya mengikuti kebiasaan tahunan? Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan berpuasa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, pada puasa Ramadan ini kita memerlukan ilmu yang serius, karena jika kita berpuasa tanpa ilmu, kita bisa salah arah, dan ilmu bisa memberitahu kita sunah-sunah berpuasa, keutamaan berbuka dan sahur, membayar tuntunan zakat fitrah, serta yang paling penting larangan mokel. Nah, siapa di sini yang biasanya mokel? Masih siang-siang baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pegang es cetek, minum. Wah, katanya sih puasa beduk. Emang ada ya di Islam namanya puasa beduk? Padahal pada bulan Ramadan berbagai amalan sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya pada bulan Ramadan kita masih ingin tidur-tiduran, malas-malasan, scrolling sosmed, Al-Quran baru pegang, ujung-ujungnya yang seharusnya pada bulan Ramadan membuka pintu surga, tapi naudzubillah malah membuka pintu neraka. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu teman-teman, kita harus serius dalam puasa Ramadan agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum puasa Ramadan, baik itu atas kesadaran diri kita ataupun hilaf, bisa terhapus akibat berbagai amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Teman-teman, niat tanpa ilmu yang kuat bisa salah arah. Ilmu yang kuat tanpa niat yang lurus bisa menjadi ria. Namun jika keduanya digabungkan, maka terlahirlah sebuah amalan yang sangat bernilai
sesungguhnya jika di antara kalian ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Marilah teman-teman semua, kita awali bulan Ramadan ini dengan saling memaafkan serta menjauhi maksiat. Karena jika kita melakukan keduanya, kita bisa masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Cukup sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga sesingkat-singkatnya ini bisa membawa berkah